Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Setelah berhasil menaklukkan Antiokhia pada 13 Januari 1099, sisa kekuatan pasukan salib melanjutkan perjalanan ke Yerusalem dengan dipimpin oleh Raymond of St. Giles. Sedang Bohemond lebih memilih untuk tinggal di Antiokhia, menjadi penguasa di sana dan menanggalkan sumpahnya. Adapun Yerusalem saat ini sudah berada di bawah kekuasaan Fatimiyah. Setelah berhasil direbut pada bulan Agustus 1098 atau tak lama setelah pasukan salib menaklukkan Antiokhia. Seperti seleksi alam, jumlah pasukan salib sekarang menyusut, bahkan kurang dari setengahnya. Sebagian mereka ada yang tewas dalam pertempuran, terserang wabah penyakit, dan desersi. Dari semula sekitar 150.000 personel, sekarang hanya tersisa sekitar 12.000 orang. Itu pun sudah termasuk dengan 1.500 orang prajurit berkuda. Dan akhirnya pada tanggal 7 Juni 1099, untuk pertama kalinya sebagian besar kontingen pasukan salib melihat Yerusalem. Imam Geron menggambarkan ini sebagai momen yang mengharukan, di mana banyak di antara tentara salib yang menangis ketika melihat tanah suci tersebut. Sedang di balik tembok kota, Gubernur Fatimiyah yang baru bernama Iftikhar ad-Daulah langsung melakukan persiapan. Dengan sistem aparatur yang masih baru dan tentara seadanya, dia memutuskan untuk bertahan di balik dinding kota Yerusalem, sambil dengan waktu bersamaan, dia mengirim utusan ke Mesir untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat. Diperkirakan, jumlah armada yang dimilikinya hanya sejumlah 7.000 orang dengan 400 orang diantaranya pasukan elit. Untuk mengantisipasi pengkhianatan, sang gubernur mengusir semua orang Kristen dari kota Yerusalem. Kemudian dia memerintahkan agar memenuhi tangki-tangki air di kota. Setelah itu meracuni semua sumber mata air sehingga tidak bisa diminum oleh musuh. Selanjutnya, semua bahan makanan dibawa masuk ke kota dan akan dimanage secara terpusat. Tujuannya agar musuh tidak bisa memperbaharui pasokan logistiknya, dan mereka mampu bertahan setidaknya hingga datangnya bala bantuan dari Mesir. Ternyata semua persiapan yang dilakukan oleh Iftikhar ad-Daulah tersebut berhasil. Berdasarkan catatan mereka yang ikut dalam kontingen pasukan salib ini, menggambarkan bahwa ketika masa pengepungan kota Yerusalem, mereka dilanda oleh kekurangan makanan dan kehausan yang parah. Kekurangan air menjadi kendala utama, hingga mengakibatkan hewan dan manusia terancam mati kehausan. Kondisi ini membuat mereka tidak memiliki pilihan selain mempercepat penaklukan. Sebab bila proses penaklukan berlangsung lama dan bala bantuan dari Mesir datang, maka bisa dipastikan akan kesulitan mendapat bantuan. Satu-satunya bala bantuan terdekat yang bisa mereka dapat hanya mungkin dari Antiokhia yang sekarang dikuasai oleh Bohemond. Tapi sebagaimana dikisahkan pada edisi sebelumnya, Bohemond sendiri menolak untuk melanjutkan perjalanan ke Yerusalem dan menanggalkan sumpahnya. Maka demikianlah, tak menunggu waktu lama, rencana penyerangan sudah mulai dibuat. Problem paling besar bagi pasukan salib adalah menembus benteng kota Yerusalem. Benteng ini terbangun solid mengelilingi seluruh kota Yerusalem sepanjang 4 km dengan tinggi sekitar 18 meter dan tebal 3 meter. Dengan teknologi perang abad pertengahan, nyaris mustahil merobohkan benteng ini. Maka solusinya, pasukan salib membangun menara pengepung yang bisa digerakkan sesuai dengan ritme serangan atau moving tower. Di samping itu, selain berfungsi sebagai tangga, menara pengepung ini juga berfungsi sebagai benteng yang berjalan. Setidaknya cukup kuat untuk menahan serangan anak panah ataupun tombak yang dilemparkan dari dalam benteng.
Catatan saksi mata dalam perang salib menyebutkan bahwa mereka membangun 2 menara pengepung. Menara ini terbuat dari kayu yang dibawa bermil-mil jauhnya, ditambah dengan sedikit bahan baku dari kolega mereka dari Inggris dan Genoa yang baru bergabung menjelang akhir bulan Juni. Ini menunjukkan bahwa perencanaan pengepungan Yerusalem memang sudah matang diperhitungkan sejak jauh hari. Tapi informasi ini justru menunjukkan keanehan. Bagaimana mungkin mereka bisa membawa bahan baku menara sejauh itu, tapi mereka lupa menyiapkan bekal makanan dan logistik yang memadai. Dengan 2 menara ini, rencananya mereka akan menyerang tembok kota Yerusalem dari 2 arah. Dengan begitu jelas mempermudah memecah pertahanan Fatimiyah di dalam benteng. Mengingat pasukan Fatimiyah hanya berjumlah 7.000 personel. Jumlah ini tentu tidak akan cukup untuk melindungi setiap lini dari benteng yang luas itu. Dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk mempersiapkan semuanya. Pada tanggal 13 Juli 1099, serangan umum pun langsung digelar. Para komandan pasukan salib menaiki menara ini dan memberi komando dari sana. Sedang pasukannya akan menggunakan menara tersebut sebagai tameng. Hanya butuh sekitar 2 hari, pada tanggal 15 Juli 1099, pasukan yang dipimpin oleh Raymond berhasil memasuki benteng dan menghabisi para penjaganya. Pintu gerbang kota pun terbuka dan pasukan salib berhamburan memasuki kota. Pertahanan Fatimiyah kocar-kacir, tak mampu menahan laju serangan tersebut. Dengan demikian, kota Yerusalem sepenuhnya berada di bawah kekuasaan pasukan salib. Berbagai angka bombastis menggambarkan jumlah korban pembantaian ini. Rentangan jumlahnya berkisar antara 10.000 hingga 75.000 orang. Nyaris seluruh penduduk Yerusalem saat itu habis terbunuh. Kisah pembantaian inilah yang kemudian menyeruak ke segala penjuru dunia dan mengobarkan perang agama yang berlangsung hingga berabad-abad kemudian. Tapi terlepas dari itu, bila ada satu hal positif yang bisa kita ambil dari kisah penaklukan Yerusalem oleh pasukan salib, itu adalah interaksi yang terjalin antara peradaban kaum muslimin dan Kristen yang berlangsung lebih intens dari sebelum-sebelumnya. Dari interaksi ini terjadi pertukaran ilmu, nilai, dan teknologi, hingga capaian-capaian dalam dunia Islam dapat juga berkembang dan dinikmati oleh umat manusia di kawasan lain. Setelah berhasil menaklukkan Yerusalem, pasukan salib kemudian mendirikan kerajaan di sana. Tapi kerajaan ini hanya mampu bertahan sekitar 88 tahun. Pada tahun 1187, Salahuddin al-Ayyubi memutuskan untuk merebut kota ini. Setelah sebelumnya tentara salib yang dipimpin oleh Renaud dari Catiline atau Renaud of Catiline berkali-kali menyerang para jamaah haji yang melintas di sekitar kawasan Yerusalem. Renaud menjarah dan membunuh mereka, bahkan mengancam akan menyerang Ka'bah dan menghancurkan tanah suci Mekah. Atas sikap intoleran yang melampaui batas ini, gabungan pasukan kaum muslimin di bawah komando Salahuddin al-Ayyubi menyerang Yerusalem pada tahun 1187 dan pada 2 Oktober 1187. Praktis 52 kota dan istana di sekitar Yerusalem dikuasai kembali oleh kaum muslimin dan menjadi wilayah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Banyak sejarawan sepakat bahwa Salahuddinlah yang mengembalikan nuansa kedamaian ke Yerusalem setelah lebih dari 1 abad rusak oleh intoleransi dan fundamentalisme agama. Salahuddin kemudian mengembalikan umat Yahudi dan Nasrani ke Yerusalem dalam perlindungan yang aman, serta mengembalikan kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Sejak saat itu, Yerusalem tetap berada di bawah penjagaan kaum muslimin, setidaknya sampai saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.